Ketika gue lagi jalan, tiang basement kan gede-gede banget bang. Nah itu gue ngeliat ada orang dandanan proyek, dia ngintip di balik tiang itu, dia begitu. Tapi mukanya sebelahnya hancur. Nah gue ngeliat itu, yang pertama tuh gue nggak serem bang, mungkin orang parkir yang habis kecelakaan. Pas lagi pembangunan gedung ini, bikin pondasi basement, ada karyawan proyek yang jatuh bang. Jatuh di area yang mana tempat gue kerja. Jasadnya nggak diangkat, jadi dia kependam di situ. Dan pahat ini peninggalan itu almarhum. Nah ketika pulang baru kembali lagi dong ke engineering buat tanda tangan kan. Pas gue lagi minta aman, gue keluar nih lewatin pos CCTV. Dari pos CCTV ini security juga yang jaga. Keluar nanya, Pak tadi siapa yang dampingin? Sama security kan curiga sama gue kan, orang luar masuk ke situ kan nggak didampingin. Tadi saya udah izin Pak sama teknisinya, kata teknisinya lagi pada sibuk, jadi saya sudah jalan berdua. Bapak sini Pak, ajak masuk. Ternyata di CCTV gue bertiga. Hah? Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng Ujamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gua udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika bekerja sebagai teknisi suplai air gedung. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Ibnu. Bang Ibnu, apa kabar Bang? Baik Bang Jamal. Oke. Nah, Bang Ibnu, pertanyaan pertama nih. Oke. Teknisi suplai air gedung. Ini kerjanya nih ngapain aja nih Bang? Jadi gue ngejelasin sedikit kerjanya ya. Iya. Jadi gue tuh kerja di mana perusahaan gue ini nyuplai air minum ke gedung-gedung pemakaian besar lah. Oke. Nggak ke bagian yang rumah-rumah, kan ada yang rumahan. Cuman gue bagian ke pemakaian besar. Jadi tuh ada yang mana di komponen gedung itu pakai air ada filter. Nah jadi gue harus preventif tiap bulan bersihin itu filter. Kerjanya seperti itu. Jadi gue kunjungan ke gedung-gedung yang mana harus gue bersihin tuh filternya. Dan itu untuk melakukan pekerjaan itu harus ke basement paling bawah ya? Iya, karena digorong-gorong lah bahasanya. Iya, Jadi ada tuh digorong. gedung yang 3 basement, 4 basement. Nah, gue itu di bawahnya lagi yang hanya aksesnya bisa dilalui sama manusia. Nggak bisa kendaraan. Nah, untuk pengalaman horor lo ini, kejadian horor lo ini, itu lagi maintenance atau lagi servis air di mana nih, Bang? Ada nih, Bang, beberapa titik yang harus gue kunjungin. Salah satunya gedung yang terkenal horor. Oke. Yang mana gue harus datangin kan ke gedung itu buat ngecek. Historinya tuh gedung, dulunya itu bekas pemakaman umum yang dibongkar buat bikin gedung itu. Dan ada salah satu pegawai proyek pembangunan gedung itu yang jatuh dan jenazahnya itu nggak diangkat. Berarti karyawan proyek ini dikubur hidup-hidup? Ya gue sih dapat kesaksian nih dari sepuh security yang udah lama bekerja di situ. Ya katanya seperti itu. Dia jatuh dan jenazahnya itu nggak diangkat. Dan untuk pekerjaan ini lu udah berapa tahun? Gue itu selama kerja di sana ya. Sekarang gue udah enggak, tapi gue bekerja di sana itu udah 5 tahun bekerja. Dari 2015. Dari 2015. Iya. Oke. Dan buat kalian yang penasaran, simak sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, sama seperti Bang Ibnu, kalian cukup DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Dan buat kalian yang sebel banget sama iklan yang ada di YouTube, kalian juga bisa mampir nih ke Spotify kita, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror, dan untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Jadi jangan lupa buat mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Ibnu, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi gue ngejelasin dari pertama dulu nih Bang ya, dari awalnya banget gue bisa kerja di situ, ke bagian itu gitu lah. Sebenarnya sih kejadian ini bukan di tempat gue bekerja. Gue bekerja itu mobile Bang, orang lapangan lah yang setiap bulannya itu gue ada servis preventif tiap bulan ke salah satu gedung-gedung. Jadi kantor gue ini perusahaan air minum, suplai air minum. Gue bagian servis preventif yang mana setiap bulannya pasti gue datang.
ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan sekali kan. Hmm. Awalnya ini gue dari nganggurnya nih ya, dari gue masuk ke perusahaan itu gitu. Awalnya gue lulus sekolah, gue kerja, terus namanya ada kendala dari kerjaan awal gitu kan, sempat nganggur lagi. Nah karena gue di rumah tuh, kakak gue nggak enak nih, almarhum kakak gue nih nggak enak nih ngeliat gue yang begadang tidur gitu kan waktu di tahun itu gitu, sekitaran tahun 15-an lah, 2015-an lah. Nah kakak gue nggak asik ngeliat aktivitas gue yang kayak gitu ya, sehingga dia nyari kerjaan yang buat gue. Dia punya rekan, diajuin lah gue nih karena dia punya adik nganggur gitu kan. Nah teman kakak gue ini yang punya perusahaan ini nih, kebetulan ada jabatan lah di perusahaan itu, sehingga ya udah nih ada lowongan gitu kan. Ya udah. Nah terus gue miskomunikasi nih sama gue, kerjanya seperti apa kan gitu. Katanya nganterin air, gue pikir tukang galon dong gitu. Gue sempet nggak mau. Ya, gue bilang, agak nganterin galon gitu kan. Ya terus akhirnya itu kan miskomunikasi. Udah nanti buat ketemu sama temen empok gitu kan, kita ketemu di salah satu rumah makan nih. Singkat cerita gue udah ketemu lah sama temen kakak gue ini di salah satu rumah makan di daerah Taman Mini. Gue ketemu, nah dibilangin lah kerjaan gue ini. Jadi gue ketemu tuh di hari Jumat, dia bilang Senin udah mobile, memang butuh nih. Jadi Senin udah mobile, nah kan gue ini kerjanya seperti apa gitu kan, bingung gue. Nah dijelasin lah di situ sama teman kakak gue ini. Jadi dia bawa SPK bang, surat perintah kerja gitulah. Oke. Contoh yang nanti gue isi tuh di pekerjaan gue kan. Nah terus yang harus diisi tuh begini dijelasin lah, ada di situ ada nomor segel, namanya kan gue memberikan supply air ke gedung-gedung nih bang. Jadi ada nomor pemakaian gedung itu berapa gitu kan, didata segala macam, diisi di SPK itu. Oke lah, secara materi gue paham nih. Kan untuk prakteknya seperti apa gitu kan, gue nggak tahu nih komponen-komponen yang gue cek nih seperti apa kan gitu. Kata dia nanti hari Minggu sore, kan gue dari Jumat tuh. Nah Minggu sore ini ke kantor. Jadi untuk ngelihat komponen-komponen yang nanti lu servis lah bahasanya kan gitu. Ya udah, oke, singkat cerita baliklah gue ketemu di Minggu, gue berangkat nih ke kantornya. Di situ gue dijelasin lah tuh sekarang prakteknya nih, yang tadinya materi sekarang prakteknya. Nah di prakteknya ini di kantor ini ternyata bukan di situ kerjanya, jadi gue nih vendornya lagi bang. Jadi vendornya lagi dari perusahaan itu, gue kerja di vendornya perusahaan itu. Jadi kantor gue bukan di situ gitu kan, gue harus nanti ke kantor vendor belajar di situ. Gue rasa bisa lah kerja kayak gini gitu kan. Jadi gue ngejelasin sedikit, gue tuh service, jadi supply air minum gedung-gedung. Ada komponen yang mana itu ada filternya, itu harus dibersihin setiap bulan karena kan supply-nya terhambat kalau itu nggak dibersihin. Dan komponen yang gue bersihin itu bersegel, harus digonta-ganti segelnya ketika gue ngebuka itu. Jadi yang lama sama yang baru tuh diganti. Udah gue balik, Senin gue berangkat nih. Nah memang di perusahaan vendor ini itu baru. Jadi perusahaan temannya kakak gue ini dapat vendor baru, dan di vendor baru ini baru bergabung di perusahaan kakak gue kan. Ketemu teman-teman di situ yang memang mereka semua baru, orang-orang baru. Jadi enak nih gue bersosialisasinya karena sama-sama baru kan. Ada 3 orang yang senior untuk ngedampingin di 2 minggu ke depan lah. Karena ya gue kan banyak bang, jadi ada 17 orang ini ada kisaran 8 tim. Jadi dari tim 1 sampai tim 8. Satu tim itu berdua. Jadi yang ada tim 8 itu mobil yang harus bertiga. Jadi 17 orangan lah. Gua ketemu orang baru, bersosialisasi kan enak, sama-sama baru tuh. Karena dijanjikan Senin harus sudah mobile ya. Ya udah gue langsung dikasih SPK, bisa langsung dikasih surat kerja. Itu sehari gue ngerjain 10 titik. 10 titik gedung yang harus gue kunjungin kan. Gue berangkat, ini pembagian tim dulu lah, segala macamnya lah, namanya baru gitu kan. Udah gue singkat cerita, gue satu tim sama temen gue nih namanya Marong. Dia jadi partner kerja gue saat itu. Udah dapat kendaraan operasional, gue berangkat kerjalah pada biasanya seminggu 2 minggu. Jadi senior yang ngedampingin ini mobile dia bang. Jadi ntar dia seminggu pertama hari pertama dia ke tim 1, ke tim 2. Jadi mobile lah buat ngajarin junior-juniornya kan, nggak di vendor itu, dia tuh di perusahaan pusatnya. Jadi dia harus balik lagi ke sana gitu kan, buat ngajarin doang di vendor itu. Kedapatan yang gedung yang benar-benar yang inilah yang banyak kecurigaan ini. Jadi di SPK gue ini ada gedung ini bang, yang nantinya ini banyak kejanggalan di gedung itu gitu kan. Di daerah mana nih? Daerahnya sih gue nggak usah sebutin ya, pokoknya di area Jakarta lah. Area Jakarta ya. Dan deket-deket sama sungai-sungai besar. Oke.
Nah, dia seperti itu. Kan jadi kan sehari gue ngambil SPK nih. Gue belum tahu gue kemana harus berangkat. Jadi gue dapet 10 SPK. Gue lihat gedung di minggu pertama aman, minggu kedua. Nah, ketemu di minggu ketiga ke gedung itu masih didampingin nih. Oke. Yang gue curigain ini, memang gue dasarnya ini udah tahu gedung itu tuh horor gitu. Gue udah tahu. Cuman hanya sebatas horornya, nggak tahu kejadian-kejadiannya apa gitu kan. Gue berangkat masih didampingin senior lah tuh. Gue berangkat, ya SOP kerjanya gue harus didampingin sama teknisi gedung. Jadi harus dari pihak gedung itu yang ngedampingin gue, kan dari teknisi engineering lah. Gue dikasih tahu tuh, gue izin ke engineering minta dampingin. Jadi area kerja gue ini, gedung itu kan pemakaian besar ya, bukan rumah-rumahan ya, air itu. Jadi tuh yang kayak hotel, mall, pokoknya gedung-gedung yang puluhan lantai lah yang gue cek itu. Setelah udah didampingin, jadi area kerja gue ini bisa ada di basement 3. Paling bawah tuh. Paling bawah, dan itu ke bawah lagi yang nggak ada akses buat kendaraan. Oke. Jadi gorong-gorong lah bahasanya ya. Jadi gue kerja itu deket area-area ground tank. Yang mana setiap bangunan besar itu pasti di dalam tanahnya ada penampungan air. Kalau rumah-rumah biasa kan pakai toren di atas tuh. Kalau gedung-gedung itu di bawah dia, ground tank. Nah, gue tuh harus masuk ke lorong itu, Bang. Jadi kalau semuanya gedung itu 5 basement, ya gue ada di basement 5 dan ke dalam lagi pastinya. Jadi masuk ke gorong-gorong yang aksesnya semuanya manusia. Dapat nih, yang singkat ceritanya gue dapat nih ke bagian gedung yang itu kan di SPK gue. Gue berangkat, gue izin didampingin sama teknisi. Pada saat itu kan masih ada senior gue nih yang dampingin ya. Itu gue rasa aman-aman aja lah di kunjungan pertama. Gue balik segala macam, ya beres lah kerjaan gue pada saat itu kan. Ke kantor lagi, setoran kerjaan, gue balik. Nah, singkat ceritanya, ketemu yang dimana gue harus berdua sama teman gue, nggak didampingi. Ini gue singkat di kunjungan kedua lah ya bahasanya gitu kan. Gue berangkat ke sana, gue izin nih sama teknisi. Biasa nih kita mau rutin servis saringan gitu kan. Kebetulan di gedung itu engineeringnya kekurangan personil, Bang. Shiftnya dikit, ada yang mana tuh tim-timnya lagi pada operasional di tenan, kayak yang hidupin lift, ada komponen dari ruangan-ruangan, sibuk lah. Lagi sibuk lah bahasanya seperti itu. Gua tuh yang memungkinkan harus nggak didampingin. Ya berdua doang. Berdua doang masuk ke gorong-gorong. Jadi gue hanya dikasih kunci. Pak, dia juga kan nggak asing sama tim gue nih, yang sebelumnya juga ada gitu dari vendor-vendor lain kan. Karena gue vendor baru ya, jadi dia nggak asing lah intinya sama tim yang kedatangan, tim yang modelan kayak gue nih, yang pakai rompi proyek, pakai helm proyek gitu kan. Dia nggak curiga gitu. Yaudah Pak, cek aja gitu. Tim saya lagi pada sibuk gitu kata dia. Oke Pak, cuman sebenarnya SOP dari kantor tuh nggak boleh Pak seperti ini, karena kan kita buka pasang segel. Sumpamanya nggak didampingin kan, nanti kalau ada apa-apa kan bermasalah gitu kan. Ya lagi-lagi ya ngelanggar SOP lah, karena kan memang kondisinya seperti itu gitu kan. Yaudah Pak, nggak apa-apa, kasih lah gue kunci. Gue berangkat, gedung itu lembab Bang, di basementnya itu. Itu gedung basement 3, terus dia ke bawah lagi gorong-gorong, dan itu bener-bener lembab. Dia kan gue bilang tadi kan areanya pinggir sungai. Itu kalau sungai itu lagi pasang, itu dia masuk ke basement itu airnya rembes. Jadi udah lembab tuh, ada genang-genangan air di dalam basement itu kan. Gue jalan, itu langkah kaki gue aja tuh kedengeran banget, trak lah dalam basement itu kan, saking sunyinya ya. Udah gue masuk. Nah, gue ke area kerja gue nih, yang mana deket sama ground tank yang tadi yang gue bilang besar banget tuh penampungan air. Gue ketemu di area itu yang di situ cuma suara kerucukan air. Itu begitu besar, itu bisa air itu sedetik itu bisa 6 liter suplai airnya. Itu kan berarti besar banget kan airnya. Itu suara itu doang yang ada di area gue kerja. Sunyi, hanya suara air seperti itu kan. Karakter temen gue ini, yang si Marong ini, dia penakut. Jadi dia ngandelin gue banget Bang. Untuk di gedung ini, di gedung-gedung sebelumnya kan ya tukeran nih, kadang gue yang di atas nulis, dia yang terjun ke bawah kan. Tapi kali ini buat di gedung itu dia nyerahin ke gue nih, kayak ngandelin gue banget gitu. Udah ngode duluan gitu, ngasih kode kalau di ini sekarang lagi turun ya. Di gedung sebelumnya dia maksa gue turun biar ntar di gedung itu gua gitu kan. Oke. Udah ngode gitu kan. Ya udah, ya gue mau nggak mau ya gue yang turun nih. Gue turun. Jadi area yang tempat gue kerja ini disebutnya chamber. Apa tuh chamber? Kayak bak kontrol gitulah. Oke. Yang dibuka terus gue masuk. Itu bisa kedalaman kisaran ada yang bisa sampai 5 meter ke dalam. Jadi pipa besar itu, jadi
akses pipa sebelum masuk ke gronteng tadi, akses pipanya. Oke. Nah gue buka bak chambernya itu, gue masuk. Nah temen gue si Marong ini nungguin di atas kan, karena dia buat nyatet SOP-nya yang nggak boleh turun berdua ke bawah, karena kalau semisal ada bahaya atau ada gas bisa tewas dua-duanya kan. Jadi yang satu bisa cari bantuan, SOP-nya seperti itu kan. Nah, dan gue itu dibekalin sama gas detektor. Jadi buat kita ngetes kadar gasnya ada nggak di chamber itu gitu. Karena bahaya itu ya. Karena bahaya. Buat kunjungan ini, gue berdua-dua kan gue buka nih. Gue diemin dulu lah, kisaran 2 menit 3 menit. Kalau memang ada gas kan dia keluar. Nah, setelah gue udah buka, gue masukin nih gas detektor. Yang sebelumnya gas detektor itu udah gue kalibrasi. Bahasanya kalibrasi itu udara sebelum kita mau ngecek udara yang di bawah. Jadi udara di atas kita kalibrasi dulu di situ kan. Maksudnya kondisinya pure normal gitu kan. Tapi setelah gue cek, kecurigaan awal gue datang nih. Itu gas detektor mati total bang. Mati. Perusahaan gue nggak mungkin ngasih, ini perusahaan besar ya, nggak mungkin ngasih gas detektor yang kaleng-kaleng. Yang gue tahu aja harganya puluhan juta. Itu ketika gue cek, itu mati. Kayak baterainya lowbat. Dan gue tahu gas detektor itu ngecas 1 hari, 3 hari bisa baru lowbat, baru mati. Nggak logika banget gitu kan. Itu tuh benar-benar barang bagus gitu. Tapi seketika mati, ini udah curiga gue nih. Curigaan awal gue masuk kan. Gue bilang sama teman gue, Rong, indikator lampunya tuh nggak, sama sekali nggak ngerespon gitu kan. Gue nggak tahu nih ada gas apa enggak. Kata gue gitu, ngebilang ke Marong. Terus kata Marong, gue bawa botol mineral nih. Katanya kalau semuanya ditumpahin air ke dalam, dibuang air itu gasnya bakalan keluar gitu. Jadi gue pakai cara kampung lah gitu bang, ngakal. Dan sebenarnya itu nggak boleh, ketika SOP-nya itu nggak boleh, ketika ada masalah kecurigaan kita nggak boleh tetap turun, maksain turun nggak boleh. Lagi-lagi faktor sehari kan gue 10 titik. Kalau gue nyisah itu besoknya gue jadi beban. Sisa 2 semuanya di hari itu gue tinggal lah buat besok. Itu tuh numpuk buat besok. Jadi besok kerjaan gue banyak, belum tentu besok gue ke area situ. Jadi gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue ngelanggar SOP lah, lagi-lagi gue ngelanggar. Satu, gue udah nggak didampingin. Kedua, detektor mati, gue tetap gas turun, tetap hajar turun. Cuman pakai cara kampung lah. Jadi gue ciprat-cipratin air biar gasnya itu naik. Kalau di bawah ada air tuh dia naik kan. Tapi itu cara seperti itu dipelajarin nggak di perusahaan lo? Ada sih pelajaran sebagian gitu. Jadi tapi nggak boleh dipakai ya, cuman ada gitu. Oh ada. Jadi ketika dimasukin air itu gas itu naik ke atas, ada. Oh, ada. Cuman untuk bener gasnya udah nggak adanya kita nggak tahu gitu kan. Ya, mesin itulah, gas detektor itulah yang memastikan gitu kan. Yang ngerinya nggak keluar semua atau gimana kan bahaya gitu kan. Banget itu. Dan memang di kunjungan sebelumnya yang waktu didampingin sama senior gue itu ke gunung itu ya detektor itu normal, gas di situ nggak ada gitu kan. Jadi gue berani gitu. Jadi kunjungan sebelumnya pun aman gitu kan. Cuman detektor itu buat ngetes pada saat itu ngerinya ada gitu kan. Karena gue punya riwayat sebelumnya aman, ya udah gue ngegas turun. Gue turun, pas gue turun ini gue ngelihat ada pahat bang, pahat yang ngebobok coran. Oke. Dia warnanya emas, bukan bahan emas ya, tapi warnanya emas. Ada di sela-sela tuh di dinding bak chamber itu di dalam ya. Setelah gue turun, cuman gue abaikan lah, gue pikir ya pahat gitu, cuman nggak ideal banget naruhnya di situ. Gue lanjutin kerja, temen gue nih di atas nyatet kan. Gue kerja, jadi gue agak nyemplakin pipa lah buat ngebuka itu kan pakai kunci. Nah, gue taruh kunci gue nih yang habis gue pakai, kunci 19 gitu kan, gue taruh nih. Gue juga bawa toolbox lengkap lah, kunci-kunci. Nah, gue masang segel, gue bilangin ke temen gue kan, nomor-nomornya nanti gitu. Pas gue lagi naruh kunci, gue lagi masang segel, itu kunci bergerak sendiri, nabrak toolbox gue. Kencang banget sampai teman gue di atas pun dengar. Ya mungkin dengarnya dia karena gue yang geser gitu kan, yang dia dengar. Tapi yang gue lihat itu depan mata gue itu kunci nabrak toolbox gue kaleng. Nah di sini gue udah anjir, bener horor nih gedung dalam hati gue kan. Cuman lagi-lagi ya gue sebatas ini mungkin ya gue harus permisi kali gitu kan. Ya udah gue bilang permisi, saya cari nafkah gitu kan. Karena kondisi gue udah curiga nih, takut, gue nyoba interaksi lah sama teman gue di atas kan. Nah, Rong nih nomor segelnya, banyak omong lah gue di bawah, biar gue nggak terlalu suges ke situ gitu kan. Nah, gue interaksi nih nomor segelnya Rong gini. Dia diem aja bang, dia tuh padahal lagi ngeliatin gue, tapi dia cuman begini doang gitu, nggak berapa kan. Kalau orang nggak dengar kan tuh ada suara-suara air ya bang ya, dia tuh nggak denger.
suara gue. Ya gue kan kesel ya, gue naik nih, gue rapin kunci, gue naik. Lu ngapa sih? Nah ternyata dia nggak denger sama sekali suara gue bang. Ternyata suara gue nih nggak dia denger. Dia bener-bener, lu nggak ngomong apa-apa, ada gitu. Diem aja Iya, dia lu tuh. diem aja gitu. Yaudah sampai akhirnya nomor-nomornya tuh gue taruh di atas. Pada saat itu ya, kecurigaan gue udah bertambah lah. Dari awal kunci bergerak, terus detektor mati, sama kayak, padahal 2,5 meter lah kedalamannya. Tapi ini dia di atas, bener-bener dia lagi merhatiin gue. Emang dia nunggu nomor-nomor yang gue sebutin kan, dari pemakaian gedung itu, berapa pemakaiannya, nomor segelnya, terus tekanan airnya berapa bar gitu kan, pressure-nya. Bener dia lagi nungguin itu kan buat ngasih tahu ke dia, buat dia nyatet di SPK. Iya. Cuman kenapa dia diem aja melongo bang? Kayak gue lagi ngomong sama lu nih, ya lu kayak begini gitu, nggak ngejawab. Iya, diem. Ya udah langsung gue berdebat kecil lah di situ. Ya udah akhirnya balik lagi nih gue ke engineering buat minta ACC tanda tangan. Nggak ada tanda tangan itu, dipikir gue belum ACC nih, ngerjain gedung itu kan. Gue minta tanda tangan, baliklah gue. Ya sebatas itulah di kunjungan kedua gue balik ngerjain gedung-gedung yang lain, ketemu bulan selanjutnya, entah nggak rutin setiap bulan sih. Ini hanya bagian-bagian yang gue ketemu sama kejanggalannya aja kan. Nah, lagi-lagi gue datang ke situ kan, perjumpaan awal gue sama security ya. Ke security dulu lah, maksudnya namanya kita ke gedung kan, nggak langsung ke teknisi. Gue ketemu security, gue mau izin buat ngecek, tapi yang gue lihat nih security lagi berantem, lagi cekcok sama ojol. Oh, oke. Yang di zamannya tuh ojol nggak boleh jaketnya masuk ke dalam gedung. Ah, iya. Di zaman itu, nah itu lagi cekcok seperti itulah dia, kayak ojolnya ini nggak mau, cuman sebentar pak, ke resepsionis nganter barang doang, masa harus buka jaket, gitu-gitu udah debat lah. Nah gue lagi izin, tadi dia udah lu sono mau ngecek gitu kata security. Jadi gue langsung masuk nih, langsung masuk ke engineering. Gue minta lagi-lagi, gue minta dampingin kan, karena SOP gue dampingin pak, tuh kita mau ngecek nih, karena bulan lalu gue udah punya pengalaman horor di situ. Gue seakan-akan nekenin SOP nih bang, nggak apa harus ditemenin, pokoknya saya nggak mau sesibuk apapun tim bapak, saya harus minta anterin dari anggota bapak satu. Ini karena ditekenin banget sama perusahaan saya, sama sekali itu alibi gue sih sebenarnya gue gas juga bisa, kalau gedung-gedung yang lain tuh ada yang gue gas aja. Tapi ya kali itu ya gue, karena gue iseng, gue nunggu sempet 5 menitan lah, ya udah pak nunggu tim saya lagi pada operasional gitu kan, nanti kalau ada yang datang diantar sama mereka. Gue nunggu agak 5 menitan itu gak ada yang datang. Gue komplain lagi, pak lama nih pak, tugas saya masih banyak gitu kan, saya bukan ngerjain di gedung ini doang. Yaudah mas sebentar, dia ngubungin lewat HT ke security, pak dampingin nih orang air, bahasa gitulah, dampingin nih orang air gitu. Nah yaudah pak, di mana orangnya gitu, ada di ruangan saya, di ruangan engineering kan gue. Sehingga akhirnya gue ketemuan lah di pintu darurat B2, basement 2. Oke. Nah yaudah nanti ada security ke sana, kamu nungguinnya di sana gitu kan. Yaudah pak makasih. Jadi gue pada saat itu didampingin sama security, nggak sama bagian teknisinya. Gue jalan ke basement 2 yang mana udah dijanjikan, ketemu lah ternyata security-nya yang tadi debat sama si ojol. Dia curhat lah di situ. Jadi curhatnya dia yang membuat gue semakin akrab. Jadi gue curhat sama security itu, dia langsung sialan tuh tadi ojol, kata dia gitu. Gue kan punya aturan di sini gitu kata dia. Ya udah pak nggak apa-apa, namanya lagi capek kali kan, gue pikir gitu, namanya di jalanan kan capek, termasuk gue juga kan ngerasain di jalan kayak gimana bang. Dia curhat-curhat. Nah jalan lah gue ke B3 yang mana mau ke area kerja gue kan, udah bareng security nih. Cuman gue sambil ngobrol, bang, pak ini kok lembab kayak gini ya, ruangan ini emang nggak dipakai. Ya faktor itu bang, faktor kumuh, becek, jadi nggak dipakai buat akses parkir. Jadi hanya di B2-nya aja mobil-mobil pada parkir, jadi di B3-nya itu benar-benar kosong. Tapi memang ruangan itu, maksudnya ruangan bawah itu memang lembab. Apa beda? Kalau di gedung lain tuh enggak, basement kayak kita ke basement mall aja gitu. Normal. Harusnya normal aja. Normal harusnya. Dan itu nggak dipakai karena ya model terbengkalai lah. Karena dia memang satu, ketika banjir ada genangan mungkin, jadi kan nggak dapat kenyamanan buat si orang parkir bang. Oke, Lebih jadi baik nggak digunain. intinya di gedung itu doang tuh. Di gedung yang itu doang. Auranya tuh beda tuh. Iya. Oke. Ada kejanggalan lah. Memang gue udah punya cerita di gedung itu serem. Iya. Awalnya gitu kan. Nah gue jalan nih, kali ini kan gue udah didampingin nih sama security kan. Nah berhubung ada security ya gue tanya-tanya dong, pak
kenapa ini basement ini nggak digunain gitu kan. Nah di sini dia cerita, ya termasuk horor-horornya lah gue ceritain gitu kan. Sama gue tuh nyeritain, gue pengen nanya nih bang, pahat yang tadi gue lihat, mumpung lagi ada dia kan, udah gue ngobrol, kata dia, gue dapat informasi di situ sebagian dari dibangunnya gedung itu bekas TPU. Ini TPU, sebagiannya ini digusur buat pembangunan gedung itu, sebagian doang, setengah ya. Jadi jenazahnya itu dipindahin, dikasih tempat buat mindahin jenazah-jenazah yang digali itu kan. Nah berarti gue kan di dalam tanah posisinya. Area gue ini ternyata bekas di pendemnya, nguburinnya ya para jenazah kan, karena tempat pemakaman umum. Horor gue tambah masuk lah di situ, diceritain sama security kan. Ketika gue lagi jalan, tiang basement kan gede-gede banget bang. Nah itu gue ngeliat ada orang dandanan proyek, dia ngintip di balik tiang itu, dia begitu. Tapi mukanya sebelahnya hancur. Nah gue ngeliat itu, yang pertama tuh gue nggak serem bang, mungkin orang parkir yang habis kecelakaan. Pertama yang terlintas di otak gue. Gue nyari sisi logikanya dong, ada orang di situ, mungkin kan namanya basement itu kan parkiran, ada orang kecelakaan yang terus dia nyasar mampir ke situ gitu kan. Gue nyari sisi logika lah. Nah kan ada security ya, gue lapor lah, pak itu ada orang ngapain pak, ini masih berdarah sebelahnya, hancur gitu kayak habis kecelakaan lah sebelah. Nah gue nanya sama security, pak itu orang ngapain pak. Kenapa pas setelah gue ngadu, security ini kayak ngalihin pembicaraan gue, udah ayo jalan ya jalan. Itu si Marong teman gue nggak ngelihat, dan si security ini nggak ngelihat. Setelah gue dapat informasinya ya, ternyata dia nggak ngelihat. Jadi gue dialihin. Mungkin dia udah tahu historinya, orang ini emang sering nongol, jadi gue tuh dialihin sama dia gitu kan. Dia ngalihin pembicaraan, udah kerja ya lanjut. Ya intinya emang bekas kuburan kan yang gue laluin itu kan. Udah gue jalan, ketemu area kerja gue kerja lah. Masuk lagi-lagi ya, teman gue penakut ini di area itu, gue yang turun. Gue turun, gue kerja. Nah pas turun gue ngeliat pahat masih ada di situ. Gue tanya sekalian nih, pak ini kok pahat ada di sini ya, kayaknya nggak ideal banget ada di sini. Nah dari atas dia sambil videoin tuh kan, dia buat laporan nanti ke engineering dia kan, kalau dia udah ngedampingin gue. Dia bilang udah lu kerja aja, jangan banyak omong, jadi gitu. Udah kerjanya ntar gue kasih tahu, jadi gitu. Dikit banget, singkat lah ya. Singkat cerita juga kelar lah, gue balik. Nah pas gue jalan pulang udah di B2 nih, udah nggak di area itu, security bilang katanya pahat itu bekas orang proyek bang, orang proyek yang mana pahatnya tinggalan di situ dan orang itu udah meninggal, ditaruh di situ. Jadi pahat itu pernah dipindahin ke ruangan CCTV, ke ruangan engineering, ke ruangan pos security lah, udah pernah dipindah-pindah. Cuma itu hilang sendiri dan balik lagi ke situ. Itu laporan dari dia ya. Jadi pahat ini nggak mau dipindahin kemana-mana. Balik lagi ke situ, makanya ya diputusin buat taruh di situ. Itu informasi yang gue dapat dari dia kan. Oke lah, ya udah gue lanjut. Setelah gue selesai, gue kayak engineering lagi kan nih pak, udah didampingin sama security tadi yang bapak suruh gitu kan, tanda tangan ACC, balik lah gue. Oke, gue rasa cukup nih di hari itu buat kunjungan gitu kan. Masih ada bulan selanjutnya gue ke situ lagi. Gua udah punya histori nih tentang nih pahat. Nah di tim gua ini ada salah satu temen gua yang semi praktisi. Itu asal ketemu ngomonginnya goib mulu, keilmuan mulu. Iya, lu pasti punya temen kayak gitulah. Iya. Ada lah gitu yang dikit-dikit ngomonginnya setan, dikit-dikit apapun dijadiin mistis sama dia gitu kan. Indigo parah ya. Iya, indigo parah ya. Gue punya temen yang kayak gitu. Berhubung gua punya cerita tentang ini pahat yang selalu pindah-pindah, gue minta tukeran tim bang. Gue jalan sama dia, teman gue yang semi praktisi ini. Emang lu sengaja nih ya? Emang gue sengaja. Ini udah ketemu ya SPK gue buat ke gedung itu ya. Jadi gue laporan ke bos, saya minta tukeran partner ya. Kita sebutnya namanya Andi lah ya. Saya sama si Andi buat hari ini aja gitu. Nah gue nggak di ACC bang. Lu nggak bisa nih ditimpalin sama yang sama-sama belum bisa atau sama-sama bisa. Jadi ntar yang nggak bisa nih nggak bakalan jadi bisa. Jadi diseling lah bahasanya gitu kan. Ntar dulu yang salah satu yang nggak bisa nih jadi bisa, baru ntar di rolling tim gitu kan. Jadi nggak di ACC lah. Ya udah pak, oke. Gue turun kan ke ngambil motor nih buat berangkat operasional. Nah di parkiran gue nuker sendiri.
lagi-lagi gue udah bang, lu sama gue ya temen lu biar sama Marong. Jadi gue nggak dapet ACC tapi gue nuker sendiri nih Tanpa pengetahuan pengetahuan atasan. atasan. Buat hari ini doang kok bang. Dia udah gue ceritain nih sebelumnya tentang si Pahat ini. Udah gue berangkat sampai di gedung itu, teman gue ini berharap kita nih nggak didampingin karena dia kan pengen buat itu kan. Nah lagi-lagi gue ke ruang engineering ini bilang ya lagi-lagi memang sibuk, dia kekurangan personil. Ya udah pak, nggak apa-apa, gue langsung gitu yang tadinya gunakan buat harus didampingin, karena kan gue udah berani bang, karena sama teman gue nih yang bener-bener praktisi gitu kan, gue udah punya nyali untuk saat itu. Ya udah ayo bang, kebetulan nih kunci udah dapat, berangkatlah gue turun ke bawah kan. Selama jalan tuh dia kayak ngebaca-baca apa gitu, gue nggak tahu itu maksudnya, nggak jelas suaranya apa, cuman kayak mulutnya gitulah. Nah, mistis banget nih, cuman gue punya teman gitu kan. Oke. Pas nyampe kali ini gue nggak turun, dia dong, karena kan emang misinya dia. Gue cuma nyeritain terus dia mau, malah lebih semangat dia kan. Kali ini gue di atas nih buat nyatet-nyatet, dia turun. Pas dia selesai ngecek, pahat itu dimasukin ke toolbox gue bang, mau dibawa pulang sama teman gue yang praktisi ini. Ekstrim banget. Ya karena dia kan cuman sama gue bilang kan, setelah ketemu kan ngomonginnya goib. Jadi itu kayak punya daya tarik yang seperti itu gitu kan. Kantongin bang, ditaruh di toolbox gue nih, disatuin kan. Emang kebetulan pada saat itu gue nggak bawa toolbox, gue dibawa Marong yang punya tim gue. Jadi gue bawa toolboxnya dia. Ya aman-aman aja, itu sama sekali gue nggak temuin kejadian aneh Pada selama saat sama dia. Oke. Nah ketika pulang baru gue balik lagi dong ke engineering buat tanda tangan kan. Pas gue lagi minta aman, gue keluar nih lewatin pos CCTV. Dari pos CCTV ini security juga yang jaga. Keluar nanya, pak tadi siapa yang dampingin? Sama security kan curiga sama gue kan, orang luar masuk ke situ kan nggak didampingin. Tadi saya udah izin pak sama teknisinya, kata teknisinya lagi pada sibuk, jadi saya sudah jalan berdua. Bapak sini pak, ajak masuk. Ternyata di CCTV gue bertiga. Hah? Jadi ada sosok yang ngintilin tuh pahat di bawah. Selama perjalanan itu gue ngerasain merinding, nggak ngerasain hawa gak enak, nggak ada. Mungkin teman gue ngerti ya karena dia praktisi, tapi gue pure nggak ada kejangan. Tapi pas di CCTV gue bilang gue bertiga, dan sosoknya sama seperti yang gue lihat tiang basement itu, pakai rompi proyek, pakai helm proyek. Dan gue pun stylenya seperti itu, style gue ya, karena gue kan safety kerja, karena gue kan di lorong, gue pakai helm proyek. Nah mungkin kata security ini gue bertiga pada saat itu, jadi nggak ada yang ngedampingin, tapi gue bertiga, kok biasanya dua jadi bertiga, makanya dia curiga. Makanya dia negor gue pas gue jalan pulang nih dari engineering lewatin CCTV room. Nah dia negor gue, pak tadi siapa yang ngedampingin? Bilang, saya nggak didampingin pak, saya berdua. Sini masuk pak. Dilihat ya gue bertiga, dan gue ngelihat sosok itu jalan di belakang gue kisaran, ya kalau di layar itu ya kisaran 2 sampai 2,5 meter lah. Kalau pikir gue ya dia ngikutin pahatnya yang dibawa teman gue ini. Temen gue keep bang, gue nggak bilang nih sama security maupun engineering kalau pahatnya itu dibawa temen gue. Gue nggak keep lah, ya udah, gue selesai lah sampai situ kan. Gue balik lah pada saat itu kan, gue pulang. Selang beberapa hari, 4 atau 3 hari gitu. Situ selama di kantor, ketemu hari besoknya, gue nggak nanyain tuh pahat bang. Udah lupa begitu aja gitu, nggak gue fokusin ke temen gue yang bawa pahat ini kan. Pas di 3 hari atau 4 hari, baru gue inget nih, bang pahat gimana yang lo bawa? Nah dia langsung ngomong sama gue, bener kata lo, pahatnya nggak ada di rumah. Jadi di malam pertama dia ngebawa pahat itu pahat udah hilang dari toolbox kata dia. Jadi gue ngedetailin lagi, teman gue ini rumahnya di pinggir kali, teman yang semi praktis ini ya. Jadi dia buat kamar mandi kan di luar ya, buat biar akses buangnya itu langsung ke kali. Jadi kamar mandinya di luar rumah. Pernah di malam itu istrinya keluar jam 3 malam buat ke kamar mandi. Kata istrinya dia ngeliat sosok itu ada di depan pintu kamar mandi. Mungkin diambil sama dia bang. Kan yang gue bilang historinya kan pahat itu sempat dipindah-pindahin kan. Emang balik lagi ke ruangan itu. Teman gue bilang itu ya benar. Makanya dia bilang benar nu. Kata dia juga serangannya kuat. Ya gue nggak ngerti. Serangannya kuat. Ya itu ya teman gue ini nggak nemuin ya, teman istrinya. Pas lagi mau keluar ke kamar mandi itu dia ngeliat sosok itu ada di depan pintu kamar mandi.
Oke, helm proyek. helm proyek, pakai rompi proyek, mukanya ini sebelahnya nih hancur. Dari versi istrinya kan, gue bilang, lu sih macem-macem, lu jangan macem-macem makanya bang. Itu emang gua nggak ngada-ngada, jadi kayak mungkin separoh tuh buat ngebuktiin mungkin ya. Ya udah, ya udah nu biarin. Nah gua kan makin penasaran, ada nggak di sono ya? Iya, iya. Nah, gue tungguin lah tuh sampai gue ketemu kunjungan ke sana lagi. Berangkat lah gue ke sana. Ini sama siapa lu? Lagi-lagi gue sama tim gue dong. Oke. Kan yang dia kan hanya sebatas buat itu Ya. pahat. Nah gue berangkat sama si Marong. Nah gue tuh mikirnya gue nggak mau lama di situ bang. Jadi gue punya mindset nih, kalau ke situ lama nungguin buat engineering nemenin. Jadi gue ambil di SPK ke 10 terakhir. Jam kerja gue tuh dari jam 8 sampai jam 5. Nah itu gue sampai gedung itu tuh SPK terakhir jam setengah 5 sore. Pada saat itu gue mikirnya terakhir biar ntar setelah itu balik. Jadi gue nggak pindah-pindah gedung lagi karena kalau gue ngerjain itu lama bang. Jadi gue harus bolak-balik ke ruangan engineering, gue ke bawah B3 kan, gue terus balik lagi minta tanda tangan karena dia keseringan gak mau nganter kan. Jadi capek kalau didampingin kan kita langsung tanda tangan di lokasi, cabut keluar kan. Nah, ini gue capek kalau ke situ, makanya gue taruh di paling akhir nih. Ya logikanya sih basement itu ya nggak malam nggak siang sama sih bang ya, penerangannya sama Tetap gitu kelihatan kan. gelap. Iya tetap kelihatan seperti itu gitu kan. Cuman itu di kondisi yang jam setengah 5 sore di SPK terakhir itu. Gue berangkat sama Marong, gue izin, ya lagi-lagi nunggu buat diantar gitu kan. Nah gue di situ bersikeras pak, tolonglah pak, ini saya udah sore, ketemu jam sore itu kan pasti macet pak. Saya buat setoran kerjaan aja ke kantor ini udah lama, belum lagi pulang ke rumah gitu kan. Kita udah pusing duluan lah, minta tolong lah pak. Nah dia terus ngabarin lewat HT ke engineering nih, nggak ke security kan. Ya udah pak, tunggu, saya ini udah mau selesai. Oke lah, aman gue pikir. Udah, timnya anggotanya datang, ini pak yang antar orangnya gitu, atau si kepala manajer buildingnya. Ya udah, gue ayo mas, cek nih udah sore buru-buru gitu kan. Gue ngecek sambil jalan. Nah di pertengahan jalan HT-nya teknis ini bunyi, Pak, ada lift mati. Gue denger di HT. Ya dia kan lebih memprioritaskan itu kan, karena lift. Nah lagi-lagi gue ditinggal bang, buat dia ngebenerin lift. Dapat komplainan dari gedung. Ya Rong ditinggal lagi dalam hati gue kan gitu. Nah gue ngomong sama Rong, ini buat besok apa gimana Rong? Ini gue nggak berani nih, udah sore, berdua-dua doang gitu kan. Besok capek banget kita kesini. Sumpamanya gue di barat nih, hari itu kan. Besok SPK gue 10 kan di selatan. Beda wilayah lah. Beda wilayah, masa gue harus ngerjain satu ke situ. Ya berambisi lah, gas aja lah, gas kata si Marong gitu kan. Udah lu yang turun ya, udah mati gue gitu. Enggak lah gitu. Tetap dia maksain ngandelin gue. Udah gue jalan, ya, gue buka itu pintu chamber, gue buka, gue masuk nih. Cuman mata gue udah nggak mau mikirin tuh pahat. Maksudnya gue nggak mau fokusin detailing tuh pahat. Cuman secolong-colongan mata gue itu pahat ada di situ bang. Pas lu masuk itu? Pas gue masuk. Cuman ya lu udah tahu bang, udah tahu horornya itu pahat kan. Ya gue di otak gue ini udah seperti itu. Ya gue nggak mau nih mata gue ngedetailing, ngelihat secara detail gitu enggak. Cuman dari colong-colongan mata gue pahat itu ada di situ. Jadi pas akses gue mau turun nih, tak, gue ngelihat ada gitu. Cuman gue mau gue gubris, gue cuekin secara paksa gimana sih? Ya udah gue kerjakan di situ. Kerja normal. Disinilah yang benar-benar sosok itu nyata dilihat bang. Gue kerja, gue nginfoin ke Marong nih atas nomor segel yang nanti mau ditulis sama dia. Pas gue lihat ke atas, emang dia duduk nih di pintu chamber. Itu di sininya dia sosok itu lagi ngeliatin gue. Itu pas gue lagi nengok, Rong, ini nomor segelnya. Gue pas banget gue beradab ke dia. Itu di atas ada sosok itu. Cuman kelihatan mukanya dong, jadi dia kayak mau jongkok gitu di samping pundaknya Marong. Itu seketika kayak lu ditodongin pistol sama musuh lo. Itu darah kayak turun semua bang. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kondisinya gue rasain. Ini toolbox yang gue pegang ini kayak tembus pandang. Nggak tahu itu kenapa ya. Itu kayak kita pegang tuh nggak kena-kena. Terus kita manggil Marong nih, Rong, itu nggak bisa. Lalu kita seperti itu. Itu yang gue rasain pada saat itu. Itu darah kayak turun semua. Kayak roh kita tuh dicabut secara langsung lemes gitu. Nah gue tuh kan sendakap begini kan gue karena takut ya. Itu gue jikir, gue astagfirullahaladzim, gue baca selawat yang gue bisa lah. Gue baca, cuman lagi-lagi gue nggak bisa berinteraksi. Itu saking panik yang luar biasa mungkin ya. Gue nggak bisa interaksi, gue baca, gue tenangin diri, gue ngelawan rasa takut nih, gue nggak mau dikendalin rasa takut.
gue ngelawan. Nah hingga akhirnya Marong ini mungkin ngeliat gue aneh ya, lu kenapa, gue nggak bisa ngejawab bang, lu kenapa, mana nomornya gitu. Nah dia curiga, dia mau turun mau nyamperin gue, cuman di seketika itu gue bilang nih, gue udah berani nengok kan, pandang lihat dia mau turun. Nah, itu makhluk udah nggak ada, gue udah agak kendoran nih. Nah, apa tuh ketakutan gue, dorong lu gak usah turun. Udah gue naik, udah cabut nomor segel ntar di sono aja gue kasih tahu. Jadi kan segel itu ngurut dari semuanya 3301 sampai 3310 gitu kan. Ntar tinggal kita cari nih mana yang kosong gitu kan, berarti nomor itu. Udah, ntar nomor segel di sana aja. Udah gue cabut, gue nggak ke engineering. Buat ngilangin shock gue ini, gue langsung keluar ke pos security. Gue tuh sempat lari, yang mana gue ke Padok, gue ada dokumentasi pas gue lagi di foto, gue lagi berdarah-darah. Itu gue sampai lari bang karena takut. Terus lu jatuh? Iya, di kondisi yang itu kan lorong, Iya. sempit gitu. Gue lari di situ. Jadi ada tuh foto gue lagi diobatin di pos security. Ada, nanti gue kirimin fotonya. Nah, gue diobatin di sana. Security kan nanya nih, lu kenapa gini? Shock kayak gini gitu. Kondisi lu. Gitu pak. Di sini lagi-lagi gue nggak didampingin gitu kan. Engineering pada so sibuk lah, bahasa gue kesel lah gitu bang. Buat ngedampinginnya susah banget sih sebentar ya. Tapi satu sisi gue harus memaklumi karena tim dia dikit. Nah disinilah security cerita kenapa teknisi di sini sedikit, karena kebanyakan yang nggak nyanggup bang, nggak sanggup kerja di situ. Jadi tuh kalau lagi shift malam tuh di area itu kan teknisi juga ada job disknya yang mana dia harus ngecek pemakaian air bang, beberapa jam sekali. Berarti dia harus ke situ dong, foto buat ngeliat RPM-nya tuh, buat di foto pemakaian air gini, baru dia ngisi jurnalnya dia lah. Banyak kan tuh yang ke situ tuh ngelihat itu makhluk, dan ada suka tuh kuntilanak, pocong, atau security. Ya gue sih mikirnya yang buat yang kuntilanak pocong ini mungkin yang bekas kuburan ini bang, dan itu kan areanya lembab. Emang seneng makhluk-makhluk kayak gitu kan. Wah pantesan pak, saya juga nggak nyanggup, saya yang cuman hanya kunjungan aja seperti ini gitu kan, gimana yang menetap di sini, pantas aja nggak pada kuat, kata gue gitu kan. Iya, security juga gue ganti terus di sini, kata dia gitu. Udah gue diceritain lagi. Nah ternyata bang, disinilah kejawab semua penasaran gue. Security bilang pas lagi pembangunan gedung ini, bikin pondasi basement, ada karyawan proyek yang jatuh bang, jatuh di area yang mana tempat gue kerja. Jasadnya nggak diangkat, jadi dia kependam di situ. Dan pahat ini peninggalan itu almarhum, secara nggak langsung dia mau disempurnakan. Udah bobok pakai ini pahat, makanya dia pahat itu nggak mau dipindah. Posisi jatuh dia miring, makanya yang dibilang hancur sebelah. Security itu sering ketemu sama makhluk itu. Nah gue pikir, waduh pak, kenapa nggak, ya security ya bilang lagi ya itu mah bukan tugas saya pak untuk yang seperti itu gitu kan. Maksudnya buat ngangkat ketika kejadian itu berlangsung gitu, bukan tugas security kan. Ya jadi dia cuma cerita seperti itu. Gue juga nggak bisa nyimpulin ini benar apa enggaknya ya. Yang gue dapet dari security seperti itu. Jadi dia jatuh, mukanya hancur, dan dia nggak diambil. Itu persis di area gue kerja. Jadi dia jatuh dari basement 2 ke basement 3 pas lagi pembangunan itu. Berarti orang proyek itu dikubur hidup-hidup? Ya kemungkinan seperti itu, karena kan dia minta disempurnakan. Ambil, ini ada pahat gua. Makanya pahat itu nggak mau dipindah-pindah kemana-mana. Secara nggak langsung dia mau digunakan pahat itu buat ngambil dia. Ya di situ ya gua. Iya. Jadi di situ gua ya ada pilunya, ada horornya, ada. Jadi lu tuh lebih ke pilunya bang kalau lu ngerasain kayak gua gitu. Karena dari sosok yang si makhluk yang gue lihat nyata di samping teman gue itu, kayak ada sesuatu yang mau disampaikan, cuman dia nggak bisa. Kayak dia nggak bisa berlama-lama nampakin ke manusia gitu, gimana sih? Kayak gue tuh, ya kalau gue dapat pelajaran kalau makhluk kayak gitu tuh nggak bisa berlama-lama nampakin bang, karena energinya tuh berbeda. Ya intinya dia mau menyampaikan sebuah pesan. Iya seperti itu. Ke orang-orang yang dia lihat ya. Iya. Lebih ke orang-orang yang baru berkunjung. Iya. Banyak yang setelah tahu nih malah nggak nemuin apa-apa. Itu adalah beberapa kunjungan setelahnya gue malah ke situ, itu malah pure setelah gue tahu nggak ada. Kata security ya orang-orang baru. Jadi dia mau menyampaikan apa yang dia mau sampaikan ke orang-orang baru. Jadi dia pikir orang lama mau udah tahu, cuman emang nggak mau, mungkin seperti itu. Jadi percuma gue berpesan sama dia, mendingan sama orang-orang baru. Gitu kata security.
Nah, ini gue penasaran nih. Pahatnya itu bentukannya gede gak sih? Panjang, Panjang. panjang cuman agak gede. Eh, seginilah, segini ya agak gede. Terus ada payung-payungannya. Hmm, Warnanya emas. emas Yang ya. bikin gua punya daya tarik tuh warnanya, Bang. Ya bukan berbahan emas, bukan ya. Hmm, Cuman warnanya itu kayak cat emas gitu. hmm, hmm. Dan yang terakhir lu lihat walaupun sekejap, itu lu bisa pastikan lu ngelihat itu ada ya di situ ya. Itu ada, jelas itu ada. Karena ya hanya benda itu yang ada di situ, Bang. Jadi kayak Ya, tembok ya, ada ya. rak-rakan gini nih, Hmm, kayak perbatasan tembok gitu. Gitu tuh. Nah, di sini dia pahatnya sebenarnya kayak ditaruh aja gitu ditaruh ya. aja gitu, nggak ada Iya kayak di enggak. desain, nggak seperti nggak Iya ada. betul Iya, betul. Kayak nggak digantung atau enggak apa? Enggak kayak gitu. ditaruh. Jadi kayak ada selaan gitu. Hah? Nah, ditaruh gitu. Ya pas gue turun nih gue ngeliat, cuman gue lagi-lagi karena udah tahu, gue nggak mau fokus ke situ. Ya lu juga nggak mau takut lagi lah di Iya, situ ya. sekedar ada ya udah buat laporan ntar ke temen gue kan. Ya bang udah di sono. Jadi secara logika ya nggak mungkin tim yang ke situ ya hanya tim gua. Hmm, Dia nganterin ke situ ya nggak mungkin. serem ini cuy. Bang Ibnu, lu tadi sempat bilang bang, kalau gedung itu tuh terkenal horor ya. Iya. Yang lu tahu sebelumnya ini terkenal horornya itu kayak gimana nih? Jadi pas gua bekerja di perusahaan gua, Mm-mm, itu kan gua satu tim itu ada 8 tim ya. mm-mm, Satu rombongan itu ada 8 tim. mm. Jadi ada beberapa teman-teman kerja gue yang tinggal di daerah-daerah gedung itu, Gedung itu. tempat gedung itu. Oke. Jadi dapat supply lah dari dia. Ayo lo kena gedung itu, lo ayo lo dapat gedung itu gedung horor. Nah, jadi seperti itu. Mitos di situ kalau terkenalnya apa tuh Mitosnya ya, di gedung itu? jadi mungkin dia punya temen yang kerja di situ, apa Mm-mm. super parking, apa Oke. office boy, apa cleaning service. Hmm. Nah, mungkin dari cita-cita situ ya itu banyak apa tuh sosok-sosok yang nampakin, hanya Hmm. seperti itu yang gue tahu. Biasanya horornya banyak penampakan ya seperti itu. Hmm. Nggak lebih ke entah tumbal proyek, nggak apa yang gitu-gitu, nggak ke situ. Lebih ke banyak penampakan aja. Penampakan di gedung itu Mm-mm. ya. Oke, di tahun 2015 itu kan lu baru masuk nih ya. Mm-mm. Sebelumnya itu di gedung itu ada senior lo yang juga maintenance di gedung itu gak? Ada, jadi teman dari vendor lama kan. Oh, Jadi bagian gue ini yang servis ini ya ya. ada tim-tim sebelumnya bang, cuman dari bendera vendor yang lain Oke. gitu. Oke, Jadi oke. karena ini vendor baru, jadi baru semua. Nah senior ini nggak cerita apa-apa, Nggak cerita apa nggak cerita. ya. Mungkin bukan bagian dia bukan orang lapangan, tapi orang yang ditugaskan buat ngajarin aja. Mm-mm. Gitu, bukan orang lapangan. Yang orang lapangannya ada, mungkin udah diganti gua. Iya iya. Gitu. iya. Dia hanya sebatas tim training buat pengajar training gitu aja sih. Karena gue pikir sama benderanya, ternyata memang karena beda ya. Iya, Jadi lu nggak tahu nggak tahu. cerita dari senior lo Iya ya. nggak tahu. Jadi pure di situ nggak ada senior di Oke, vendor baru oke. itu. Nah, soal si Pahat ketika dibawa sama temen lo ke rumah, Hmm. itu di hari keberapa nih? Bener-bener kalau Pahat itu menghilang. Ya di malam itu istrinya ketemu, paginya dilihat udah nggak ada. Pagi itu ya. Iya, mungkin dia ngikut maranin, Tapi nggak ngasih tahu lo ya? nggak ngasih tahu ngasihnya karena gue juga lupa. Iya, iya, Gue iya. nggak detailing lagi gitu soal Pat Mm-mm. itu. Pas ketiga atau 4 hari gue inget, baru gue tanyain. Nah dia bilang di malam itu pun udah janggal gitu, serangannya kuat. Pas pagi dia lihat nggak ada. Ternyata istrinya yang nemuin dia sosok itu maranin ngambil pahat. Ya gue juga nggak ngerti, dia bilang serangannya kuat, serangan seperti apa gue nggak ngerti. Mungkin dalam sisi itunya kali, mistiknya gue nggak ngerti lah. Gitu sih dia bilang. Nah, kalau untuk sebenarnya gue penasaran dari sudut pandang Marong nih. Oke. Kalau dari sudut pandang Marong sendiri ada gak sih cerita ke lu? Jadi di YouTube gue nih, gue sempet nih nawarin Marong awal sebelum gue cerita di sini ya. Gue sempet nawarin Marong untuk nyeritain ini gitu. Oh, Kalau oke. gue cerita di konten gue kan kayaknya gimana gitu. Mm-mm. Nah gue pernah nih ngajuin si Marong buat Jong nyeritain waktu kita kerja gitu. Oke. Dia mau, cuman memang waktunya aja yang belum pas nih, belum siap Oh, gitu. Dianya oke, sih oke. mau bercerita, insya Allah gue ngusahain setelah video ini tayang gue bakalan Ngajak Marong. ngajak Marong. Udah ada gitu setelah video tayang ini, video versinya Marong udah ada gitu. Gue ngusahain lah. Diusahakan ya. Iya. Jadi buat kalian yang penasaran sama sudut pandang dari cerita Marong, itu kalian langsung aja ke YouTube channelnya Bang Ibnu nih. Itu ada di mana, Bang? Timur Misteri nama itu. Timur Misteri. Dan untuk linknya nanti gua taruh di deskripsi. Yaudah, mungkin untuk video kali ini cukup kali ya. Karena cerita lo ini
serem dan lengkap nih lu ceritain nih, detail lah. Jadi gua nggak bisa tanya-tanya banyak. Tapi kalau buat kalian yang pengen tanya-tanya ke Bang Ibnu, itu kalian bisa aja langsung ke Instagramnya Bang Ibnu. Kalau Instagram lu di mana, Bang? Instagram Timur Misteri, kebetulan gue juga megang Instagram gitu. Oke. Bisa Instagram di Timur Misteri. Oke, nah itu dia tadi untuk Instagramnya dan linknya juga gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat malam ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Ibnu dari Timur Misteri pamit. Bye.